Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abelia Putri Jayakusuma dari kelas C10 Manajemen dengan NPM 10-12-14-57. Dalam video ini, saya akan mereview atau mengulas kembali mengenai materi dari Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Budi Darmiko, MSI ML, yang sudah disampaikan oleh Ibu Nai Siti Nur Adijah, SE. Materinya mengenai Ma'rifatul Quran atau hidup di bawah naungan Al-Quran. Di mana di sini ada beberapa subbab. Yang pertama ada Ta'riful Quran, mengenai definisi Al-Quran. Nah, apa sih definisi Al-Quran menurut bahasa dan juga istilah? Untuk menurut bahasa, Quran berarti bacaan, seperti dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Nah, kemudian menurut istilahnya, berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah atau bernilai ibadah. Itu untuk definisi Al-Quran secara bahasa dan juga istilah. Kemudian kalamullah, dari segi kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan, sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenaran yang ada di dalamnya adalah mutlak, karena Al-Quran adalah ucapan Allah gitu, jadi tidak akan salah gitu. Seperti dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya ada mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemukjizatannya dapat dilihat dari keorisinilannya. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 Allah menjelaskan, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Selanjutnya, diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah atau hati. Jadi tidak hanya ucapan atau pelafalan saja, tidak hanya dibaca dan tidak hanya dilafalkan saja gitu. Yang kedua ada al-manqulu bitawatur atau diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran juga ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga terpelihara keasliannya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Di masa Nabi sendiri, ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yakni pertama, hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, yang kedua, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, dan yang ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Yang kemudian ada al-muta'abbadu bitilawati, artinya membacanya menjadi ibadah. Banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Salah satunya hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya di bahasan kedua ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat.
Di sini ada 10. Yang pertama Alkitab atau buku. Allah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Kemudian kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Allah menjelaskan secara langsung dalam Quran surah Yunus ayat 57. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Allah sendiri menjelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat pertama. Keempat, Ar-Rahmah atau rahmat. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian yang kelima ada An-Nur, cahaya. Allah menjelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. Kemudian yang keenam ada Ar-Ruh atau roh. Allah menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52. 6. Ada Ar-Ruh atau roh. Allah menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52. Dan yang ketujuh ada Asy-Syifa atau obat. Di dalam Quran surah Yunus ayat 57 dan Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah menyebutkan dan menjelaskan mengenai Asy-Syifa atau obat ini. Kedelapan ada Al-Haq atau kebenaran, di mana Allah menjelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 108. 9 ada Al-Bayan atau penjelasan, di mana Allah juga menjelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 1. Untuk ke-10 ada Al-Mau'idzah atau pelajaran. Allah menjelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 34. Yang ke-11 terakhir ada Az-Zikr atau pemberi peringatan, di mana Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya di bahasan ketiga ada Muqtadal Iman bil Quran, konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Tuntutan terhadap Al-Quran ini ada 5. Ansubihi, akrab dengannya, yang diimplementasikan dengan ta'alamuhu, mempelajarinya, ta'alimuhu, mengajarkannya, yakni mencakup tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, tatbiqan, melaksanakannya, dan hifzan, menghafalnya. Ada tarbiyatun nafsi bihi, membina diri dengannya. Kemudian yang ketiga ada at-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Yang keempat ada ad-da'watu ilaihi, menyeru manusia kepadanya. Terakhir ada iqmatuhu fil ardi, menegakkannya di muka bumi. Poin pembahasan terakhir ada akhtaru nisyanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Ada beberapa bahaya jika kita melupakan Al-Quran. Yang pertama, zalalun mubin, kesesatan yang nyata. Kemudian yang kedua, bahayanya itu adalah zayyikun harajun, sempitnya dada. Poin yang ketiga adalah ma'isyatun zankun, kehidupan serba sulit. Poin selanjutnya ada umyul basiroh, butanya mata hati. Ada qaswatul qalbi, kerasnya hati. Yang keenam, dalam bahayanya melupakan Al-Quran adalah zulmun wa zullun, kegelapan dan kehinaan. Poin ketujuh ada suhbatus syaitan, menjadi sahabatnya syaitan. Yang kesembilan adalah al-fusyuku, munculnya kefasikan-kefasikan. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 49. Kemudian yang ke-10 ada an-nifaq atau kemunafikan. Nah, alhamdulillah baik, itu saja review atau ulasan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nai Siti Nur Adjiyah SE. Kesimpulan dari materi-materi sebelumnya yakni bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kalamullah dan hidup di bawah naungan Al-Quran sangat-sangat harus kita jaga, pelihara, karena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau perkataan yang salah, yang kurang tepat, dan tentunya dalam video ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.